Ya, kita lanjut ya. Untuk yang pertama di sini ada kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi lebih simpel atau lebih dasarnya menyangkut 3 poin. Yang pertama suku bunga, nilai tukar, dan daya beli. Ya, kenapa saya mengambil 3 poin yang sangat fundamental ini? Yang pertama suku bunga. Ini biasanya yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah, yang dimana ini sebagai pengatur ya peredaran uang, peredaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh adanya suku bunga ya, yang dimana ini dipengaruhi dengan adanya peran penting dari pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi suatu negara ya. Contohnya mungkin kemarin kita sudah mendapatkan bahwa suku bunganya cukup terjaga juga ya, kurang lebih 4%, dan di mana PDB-nya ini 7% ya. Secara kita menyimpulkan bahwa itu terjaga ya, tetapi mungkin kemarin ada global ekonomi ya yang mempengaruhinya, salah satunya adalah tapering ya Bapak Ibu Traders. Mungkin nanti kita akan bahas tentang global ekonominya. Itu sih yang kita pahami tentang suku bunga ya, biasanya berhubungan dengan kebijakan atau peran penting pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara ya. Selanjutnya di sini ada nilai tukar. Ya, nilai tukar ini adalah hubungan antar negara ya, yang dimana ini dipengaruhi oleh negara-negara lain ya, Bapak Ibu Traders. Kadang nilai tukar ini selalu naik, selalu turun ya. Nanti juga saya akan sharing kembali tentang nilai tukar ya yang terjadi pada bulan September ini ya, bagaimana kondisinya. Selanjutnya daya beli ya, daya beli ini juga ya bisa terjadi di dalam negara atau di dalam lokal, bisa juga terjadi di kondisi global ya. Contohnya adanya ekspor impor ya, yang dimana sekarang globalisasi dengan mudah gitu kan, kita melakukan hubungan antar negara yang dimana banyaknya teknologi ya, jual beli online sekarang sudah mengalami daya beli secara globalisasi ya, jadi antar negara kita dapat melakukan ekspor dan impor dengan mudah ya. Itu sih yang harus kita tekankan tentang daya beli ya. Selanjutnya analisis industri. Ya, ini sangat penting juga analisis industri ya, yang dimana mungkin Bapak Ibu Traders yang sudah sering melihat pasar, kadang kita juga sering mengetahui bahwa analisis industri ini sangat penting, yang dimana biasanya kenaikan suatu harga dari saham itu biasanya berbarengan dengan industrinya masing-masing. Contohnya mungkin kemarin ada industri farmasi ya, selanjutnya disusul lagi dengan ada industri teknologi, selanjutnya lagi disusul lagi dengan adanya industri konstruksi, pertambangan. Itu biasanya mempunyai industrinya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu traders harus mengetahui bahwa ada pengelompokan industri di dalam pasar modal ya. Itu sangat penting bahwa adanya sektor basic ya, keuangan, transportasi. Kita secara dasar harus mengetahui saham yang kita beli ini termasuk di dalam industri apa. Ya, itu adalah modal penting karena kita tidak bisa menganalisanya jika kita tidak tahu perusahaan kita bergerak di bidang apa ya. Dan saat itu juga kita mengetahui bahwanya ada kompetisi pasar. Contohnya yang lebih simpel dan sering kita lihat adalah kompetisi di bagian finansial atau bank ya. Ada BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Itu jika kita paham karena kita sering melihatnya bahwa itu berada di industri finansial, maka kita dapat mengetahui dan memudahkan kita untuk menganalisa mana yang lebih baik ya, mana yang lebih murah, mana yang lebih bagus. Saat kita mengetahui bahwa perusahaan tersebut berada di industri yang sama dan kita dapat mengetahui apa sih kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi dalam industri tersebut ya. Yang terakhir di sini adalah analisa perusahaan ya, yang lebih detail lagi ya Bapak Ibu traders, sehingga kita memiliki action atau keputusan saat kita membeli dan menjual saham kita. Ya, ini adalah keputusan ini di analisa perusahaan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu traders harus mengetahui tentang analisa perusahaan ya, karena ini adalah sebuah aksi ya atau keputusan yang kita ambil dalam analisa fundamental di saat kita menganalisa ekonomi, menganalisa industri, dan yang terakhir adalah menganalisa perusahaan. Ini adalah aksi terakhir, yang dimana kita harus mengetahui poin pentingnya yaitu tentang manajemen.
ya. Manajemen ini yang saya simpulkan bahwa manajemen ini orang yang mengemudikan perusahaan tersebut, ya, yang mengemudikan kebijakan aksi korporasi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi jika perusahaan yang kita miliki tidak mengeluarkan aksi korporasi, tidak melakukan perkembangan, tidak melakukan penawaran dan lain-lain, itu ya kayak perusahaan mati dan tidak ingin berkembang ataupun bersaing. Itu ditentukan dengan adanya manajemen, ya. Dan selanjutnya di sini juga ada rasio keuangan nih, yang biasanya banyak orang yang tidak melihat tentang rasio keuangan ya, karena mungkin waduh malas nih ngitung gitu. Padahal sudah disediakan juga ya di setiap data tentang rasio keuangan ya. Kita tinggal membaca saja sebenarnya, tidak perlu menghitung secara detail, tetapi kita hanya membaca tentang rasio keuangan ini. Oh, ini ROI ini untuk apa gitu kan? ROA ini untuk apa? DRI ini untuk apa? Tapi kan di situ sudah ada hasilnya. Kita tinggal memprediksi saja dan membandingkan dengan kompetensi pasarnya atau dengan persaingannya atau dengan perusahaan yang samanya. Kita tinggal bandingkan saja mana yang lebih bagus, ya seperti itu Bapak Ibu Traders. Mungkin nanti Bapak Ibu Traders takutnya ada yang kurang jelas dan terlewat, ya tinggal raise hand aja ya Bapak Ibu Traders. Takutnya saya lupa atau bagaimana, atau langsung unmute saja ya untuk menanyakan atau diskusi atau ingin menambahkan, dipersilakan ya Bapak Ibu Traders. Seperti itu ya. Kita lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada lebih detail lagi ya tentang analisis ekonomi. Analisis ekonomi yang pertama terbagi dua, ya tadi saya sudah jelaskan global ekonomi, yang dimana ekonomi global ini adalah ekonomi di mana kekayaan dan sumber daya bergerak melintas batas negara. Gerakan ini juga mencakup barang, jasa, orang, keterampilan, dan ide. Jadi ini adalah hubungan antar negara, negara dan negara ya. Contohnya seperti kegiatan ekspor impor, harga komoditas, indeks saham antar negara. Ya, kita mengetahui bahwa kegiatan ekspor impor yang terjadi di Indonesia sedikit berkurang ya karena dibatasinya atau ada statement bahwa di Indonesia COVID-nya tidak terkendali gitu ya. Yang sehingga banyak negara-negara juga mengurangi kerjasama dengan Indonesia atau menjaga jarak terlebih dahulu. Mungkin ini agak kesulitan ya tentang kegiatan ekspor impor, tetapi untuk prediksi saya, untuk disclaimer saja ya bagi Bapak Ibu traders, ya kemungkinan jangka waktu ke depan ini akan memunculkannya kegiatan ekspor impor yang cukup tinggi ya. Jadi kita dapat fokus terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor ya. Karena tahun sebelumnya itu sangat menarik juga kegiatan ekspor impornya, yang dimana terhambat juga dengan adanya gejala atau pandemi seperti ini, sehingga kegiatan ekspor impor sedikit terkendala ya. Tetapi dalam harga komoditas mungkin kemarin sudah terlewat juga karena pertambangan sudah mengalami kenaikan juga ya. Banyak-banyak harga komoditas cukup sudah mulai stabil juga, dan untuk indeks saham antar negara juga ini sudah mulai stabil juga, ingin menjadi stabil. Mungkin untuk kegiatan ekspor impor ini lebih kita analisa atau kita fokuskan untuk kegiatan ekspor impor, ini kemungkinan akan menjadi pertumbuhan ya untuk jangka waktu dekat ya. Karena yang saya analisa bahwa kegiatan ekspor impor ini belum tumbuh seutuhnya ya, seperti itu Bapak Ibu traders. Mungkin jika ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu traders dipersilakan ya. Ini hanya sedikit analisa saya. Dan selanjutnya di sini ada lokal ekonomi. Ya, lokal ekonomi merupakan suatu proses yang mana peran dari pemerintah lokal dan organisasi masyarakat ikut terlibat guna merangsang, mendorong, dan memberikan aktivitas usaha untuk menciptakan sebuah pekerjaan. Ya, di sini penting juga ya Bapak Ibu traders, kita mengetahui kondisi ekonomi negara kita sendiri ya, yang dimana mungkin kita mengetahui bahwa terkurasnya lapangan pekerjaan ya dari kemarin-kemarin, tetapi di sini mulai sekarang sudah terbuka juga ya kondisi lapangan pekerjaan, dan mulai berubah pola pikir masyarakat menjadi UMKM atau berwirausaha. Ini sangat penting juga sehingga menjaga kestabilan ekonomi juga, dan banyak-banyak juga orang-orang baik ya atau donatur yang membeli produk dan membagikan ke masyarakat. Kurang lebih itu adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi negara ya.
Seperti itu Bapak Ibu traders tentang kondisi lokal ekonomi. Ya, ya mungkin Bapak Ibu traders juga sering melihat yang adanya berita gitu kan, kondisi ekonominya bagaimana. Ini sangat penting dan kita jangan hanya melihat dan membaca saja gitu ya, tetapi kita dapat menganalisa ya untuk kepentingan dan kebutuhan kita tentang kondisi lokal ekonomi. Mungkin sebelumnya kita biasa mendengar berita atau membaca koran, hanya membaca dan mengetahui saja. Tapi untuk kedepannya kita lebih menganalisa apa yang akan terjadi untuk kebutuhan kita dalam market pasar modal ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu traders. Selanjutnya di sini analisa ekonomi yang lebih detail lagi. Untuk analisa ekonomi ini minimal menggunakan variabel sebagai berikut. Yang pertama ada PDB, produk domestik bruto. PDB ini adalah agregat barang dan jasa yang telah diproduksi oleh ekonomi nasional dalam suatu periode tertentu. Ya, ini sangat penting juga bahwa ada dorongan ya atau stimulus dari suntikan dari pemerintah ya untuk menumbuhkan peningkatan produksi dari barang dan jasa ini ya, ini untuk meningkatkan PDB. Apalagi kemarin cukup baik juga ya Bapak Ibu traders jika kita dapat melihat data ya, mungkin nanti jika ada waktu saya akan melihatkan data tentang kondisi PDB Indonesia ini ya, yang kurang lebih mengalami kenaikan ya sebesar 7% ya, ini cukup tinggi juga. Jika dibandingkan dengan kuartil sebelumnya ini mengalami kenaikan sebanyak 3% ya, nanti untuk datanya ada untuk PDB. Saja inflasi ya, inflasi juga ini ada indikator kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi oleh sistem ekonomi dalam periode tertentu. Mungkin jika saya ingin jika diperkenankan berpendapat bahwa inflasi ini menurut saya terbagi dua pandangan ya, bisa sisi positif dan negatif ya. Kenapa? Inflasi ini sebagai ukuran bahwanya banyaknya permintaan gitu ya. Banyaknya permintaan yang dilakukan oleh masyarakat ya tentang kebutuhannya, keinginannya, sehingga terjadinya inflasi karena produk barangnya tidak memenuhi kebutuhannya atau permintaannya. Dan inflasi ini bisa menjadi negatif gitu kan, karena jika tidak terkendalinya inflasi tersebut atau tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat ya, seperti itu. Dan tentu saja tingkat suku bunga ya, indikator biaya modal dalam suatu sistem ekonomi sebagai data pembanding untuk mengukur tingkat keuntungan investasi ya. Di sini kita dapat mengetahui tentang peran penting adanya pemerintah ya untuk menjaga kestabilan ekonomi yang dimana selalu mengeluarkan kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter ya. Ini adalah bukti ya kita mengapresiasi ya tentang kebijakan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi ya, dengan salah satunya melihat tingkat suku bunga yang dikeluarkannya ya. Misalkan suku bunga kecil ya, kemungkinan pemerintah akan mengajak masyarakatnya untuk berinvestasi ya, untuk mengembangkan dananya, untuk mengembangkan produksinya dan lain-lain. Misalkan tingkat suku bunga besar ya, mungkin kemungkinan pemerintah ingin menjaga kestabilan uang yang beredar, menaikkan kembali atau mengembalikan uang yang beredar terlalu berlebih. Ya, tentang tingkat suku bunga. Soalnya fluktuasi nilai tukar, indikator nilai rupiah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Ya, malahan ini sudah menjadi hal lumrah ya, karena setiap negara juga pasti mempunyai fluktuasi nilai tukar. Ini sebagai ukuran ya kondisi ekonomi global atau Indonesia terhadap negara lain ya. Karena jika nilai tukar melemah, misalkan dolar jadi menguat gitu kan, kemungkinan ya investor-investor asing akan banyak yang masuk gitu kan, atau banyak yang menjualnya gitu kan, mengambil keuntungan di Indonesia ya. Itu salah satunya sih tentang kita mengetahui tentang kondisi fluktuasi nilai tukar ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, ini yang paling penting ya, lebih mengerucut gitu ya, yang tadi pertama secara global gitu ya, yang tentang analisa global, analisa ekonomi. Selanjutnya lebih mengerucut lagi yaitu tentang analisa industri ya. Kurang lebih untuk analisa industri di Bursa Efek Indonesia terdiri 12 sektor yang dibagi oleh Bursa Efek Indonesia. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang analisa industri. Analisa industri ini adalah analisa yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri dalam hubungannya dengan yang lain, serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pada suatu sektor industri tertentu.
Beberapa indikator penting dalam analisa industri, yang pertama penjualannya, laba, dividen, struktur modal, dan regulasi dan inovasi. Ya, kemungkinan setiap ruang yang sama atau setiap sektor industri pasti memiliki penjualan, laba, dividen yang sama, ya. Meski asetnya berbeda, tetapi pangsa pasarnya sama gitu ya, karena di ruangan yang sama. Contohnya di sini ada consumer, ada Indofood, CBP, Unilever, Sido, dan lain-lain ya. Ada mesin industri, ada basic industri gitu kan, yang dimana basic industri ini adalah bahan mentah ya, atau pengolahan pertama ya. Selanjutnya ada properti ya, selanjutnya ada mining, agri, infrastruktur, penjualan, dan keuangan ya. Jadi kita dapat mengetahuinya kondisi sektor industri ini dengan cara kita melihat ya, melihat sektor industrinya berada di mana ya Bapak Ibu traders, seperti itu ya. Mungkin akan sedikit contohkan, mungkin dapat diperhatikan Bapak Ibu traders. Mungkin saya akan memberikan sedikit contoh nih untuk pengecekan analisa industri ya Bapak Ibu traders. Mau sekarang Bu Mas? Ayo atuh. Kita lanjut di sini ya, di DX ini karena sangat penting juga ya, takutnya belum mengetahui padahal di sini ya, nanti sama Jamie aja. Mau ke ini dulu. Sebentar ya. Ya karena biasanya di di Trade Pro juga sudah ada ya, di aplikasi D1 gitu, D1 Trade Pro juga sudah dijelaskan di situ, termasuk kemana ya perusahaannya, termasuk sektor mana ya. Di sini juga biasanya ada ya Bapak Ibu traders untuk mengeceknya agar lebih jelas. Sebentar ya, karena penting juga ya kita mengetahui perusahaan kita termasuk dalam sektor apa ya Bapak Ibu traders. Sebentar. Ya, di sini ya. Nah, kita dapat mencarinya di data pasar, data saham, dan daftar saham. Ya, di sini kita dapat melihat ya bahwa ada 12 sektor ya, dan kita tinggal mengeceknya saja dan klik, misalkan contoh sektor teknologi, dan kita cari ya. Ini adalah pilihan papan. Nanti ada penjelasan lagi juga ya untuk pilihan papan, ada papan utama, pengembangan, dan akselerasi ya. Untuk pilihan papan kita klik aja cari. Ya, di sini sudah tertera ya saham-saham dari sektor teknologi ya, semuanya. Ada pengembangan utama, pengembangan, dan lain-lain ya. Ini sangat penting ya Bapak Ibu traders untuk mengetahui industri atau saham kita termasuk di industri mana ya. Ya, salah satunya kita dapat mengeceknya di Bursa Efek Indonesia ya, dengan cara kita mengklik data pasar, data saham, dan daftar saham. Sebenarnya di aplikasi D1 juga sudah disediakan ya, di pinggirnya itu ada penjelasan tentang indikator atau sektor ya, termasuk sektor apa. Seperti itu ya Bapak Ibu traders, agak takutnya saya lupa ya untuk memberikan penjelasannya ya. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Di sini nih ada hal penting juga, pengelompokan analisa industri ya. Beberapa industri mampu beroperasi cukup baik dalam kondisi resesi, sedangkan yang lain sangat jelek. Untuk itu perlu dikelompokkan berdasarkan 3 poin ini ya Bapak Ibu traders. Yang pertama ada growth industry, defensive industry, dan cyclical industry. Apa growth industry itu? Yaitu industri yang mempunyai laba jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bertumbuh ya, dan mengembangkan perusahaannya, dan mempunyai kestabilannya, dan mempunyai likuiditasannya. Biasanya ini saham-saham yang lebih melayani atau lebih fokus terhadap pemilik-pemilik sahamnya atau investornya. Biasanya growth industri ini adalah perusahaan-perusahaan yang otomatis sudah membagikan sahamnya ya, atau membagikan dividennya atau keuntungannya ya. Biasanya kita dapat melihatnya dengan growth industri ya. Kadang ada juga kan kita sering jumpai ada perusahaan yang tidak membagikan dividennya ya, karena ada keperluan atau kebijakan lain perusahaan tersebut ingin lebih bertumbuh, ingin menggunakan keuntungan tersebut untuk kegunaan arus kasnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu traders. Jadi jangan sampai kita berkecil hati ya
kita beli saham tapi kita tidak memiliki dividennya atau keuntungannya, tetapi kita dapat melihat juga ya bahwa perusahaan tersebut ingin lebih bertumbuh, ingin lebih cepat, lebih berkembang, ya seperti itu. Dan selanjutnya ada defensif industri, yaitu industri yang tidak banyak terpengaruh dengan kondisi perekonomian. Seperti apa? Di sini kurang lebih adalah seperti industri-industri konsumer, ya, atau kebutuhan pokok. Biasanya kita dapat mengetahui seperti Sido, Indofood gitu ya, Telkom untuk kebutuhan internet ya, malahan ini sebagai konsumer ya. Kalau sekarang ya karena tiap hari menggunakan internet gitu kan, menggunakan teknologi ya. Ini bisa termasuk defensif industri ya, meski ada kejadian ekonomi atau politik apa gitu kan, tetapi untuk perusahaan-perusahaan ini terus akan berjalan ya karena ini adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat ya. Kita dapat mengelompokkannya sebagai defensif industri. Selanjutnya di sini ada cyclical industri, yaitu industri yang sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian ya, seperti pertambangan contohnya atau PTBA. Dan ada juga sektor konsumer, industri rokok ya, biasanya itu lebih peka. Misalkan kalau pemerintah ingin menaikkan bea cukai rokok ya, mau tidak mau gitu kan, itu berpengaruh ya. Apalagi saham Sampurna ya, kondisinya sekarang lagi di bawah, apalagi ada kebijakan seperti itu gitu ya. Ya, agak ketakutan juga ya. Itu adalah salah satu industri-industri yang terpengaruhi oleh kondisi perekonomian. Ya, contohnya pertambangan sudah pasti ya. Itu dipengaruhi dengan adanya komoditas ya, atau harga komoditas. Contohnya kemarin gitu ya, lagi ramai gitu ya timah gitu kan. Perusahaan-perusahaan timah itu terpengaruhi gitu kan, seperti Antam dan lain-lainnya ya, pertambangan tentang timah. Itu termasuk ke dalam cyclical industry ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, di sini ada analisis perusahaan ya, analisa perusahaan yang dimana ini adalah tahap akhir ya, kita sebagai pengambil keputusan atau aksi dari semua hal yang telah kita lakukan, dari analisa ekonomi, industri, dan yang terakhir adalah analisa perusahaan. Ini sebagai penjelas apakah perusahaan tersebut ini lebih bagus dari yang lain atau lebih buruk ya, seperti itu. Dengan cara kita mengetahui adanya manajemen perusahaan. Mungkin saya tekankan kembali ya Bapak Ibu Traders bahwa analisa fundamental ini tidak hanya sekedar angka ya, tetapi data juga ya. Nanti ada pembahasan selanjutnya yang dimana terbagi dari analisa kuantitatif dan kualitatif ya Bapak Ibu Traders. Jadi untuk analisa fundamental ini bukan hanya sekedar rasio gitu ya, atau nilai angka dan angka, tetapi di sini juga berhubungan dengan adanya informasi, data ya, kebijakan, atau pembagian dividen atau berita-berita yang muncul itu adalah salah satu analisa fundamental ya, atau analisa dasar ya. Kita lanjut untuk manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ada suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang ada guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya dapat mengetahui sosok pengendali perusahaan dan mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Ini sangat penting ya Bapak Ibu Traders karena adanya komisaris ya, direksi ya, atau direktur utama dan lain-lain, yang dimana ini sedang diterapkan juga ya kalau kita lihat berita gitu ya, bahwa Menteri BUMN gitu kan sedang merapihkan gitu kan jajaran-jajaran perusahaannya gitu kan, jajaran-jajaran BUMN-nya gitu kan, yang dimana ingin mengambil pengendali atau pengurus atau supir-supir dari perusahaan BUMN ini yang berkualitas gitu kan. Mungkin kita dapat membaca peluang bahwa perusahaan-perusahaan BUMN ini akan lebih bagus ke depannya gitu kan. Karena manajemen perusahaannya juga sudah diperbaiki gitu kan. Tinggal kita melihat rasio keuangannya atau laporan keuangannya seperti apa, atau mengalami perbaikan atau tidak. Ini jadi sangat penting juga saat kita menganalisa perusahaan. Perusahaan lain juga, ya contohnya ada pergantian direksi atau pergantian komisaris, itu sangat penting juga kita mengetahuinya. Ya apalagi perusahaan atau saham yang kita pegang itu, kita harus mengetahui perkembangannya bagaimana. Ya apalagi sebagai investor atau jangka panjang. Ya seperti itu Bapak Ibu Traders. Selanjutnya ada poin kelima, adalah rasio keuangan. Rasio keuangan ini adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian
perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu Traders. Ya, salah satu contohnya di sini nih ada nih salah satu rasio ya yang sering digunakan ya, yang dimana ini juga sebagai bayangan ya atau bocoran untuk pembahasan pekan selanjutnya ya atau hari Jumat ya tentang kita menganalisa perusahaan. Untuk salah satunya di sini ada ROE ya, return on equity ya. Di sini kita dapat mengetahui atau indikator sebagai pengukur yang di mana perusahaan memanfaatkan equity atau modal untuk mendapatkan keuntungan. Ya, lebih mudahnya seperti itu. Misalkan ROE-nya tiap tahun bertumbuh atau tiap kuartal bertumbuh, maka perusahaan tersebut bijak atau bagus gitu ya, yang dimana memanfaatkan modal equity ya atau harta kita ya atau modal kita diinvestasikan. Perusahaan tersebut memanfaatkannya dengan baik gitu ya, dengan bukti adanya peningkatan ROE ya atau return on equity. Untuk definisinya ROE ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Ya, jadi di situ juga kita berperan penting ya sebagai pemilik modal ya karena kita adalah pemilik sahamnya atau sebagai bukti ya pemilik saham atau modal, kita memberikan modal kepada perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut bagaimana gitu timbal baliknya, apakah memberikan keuntungan lebih atau memanfaatkannya dengan baik atau tidak ya seperti itu Bapak Ibu Traders dengan cara melihat dengan return on equity-nya apakah mengalami pertumbuhan tiap tahunnya atau tidak ya seperti itu Bapak Ibu Traders. Selanjutnya di sini ada net profit margin atau NPM, rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya ya. Ini adalah sebagai ukuran ya keuntungan atau rasio untuk mengukur keuntungan. Selanjutnya di sini ada debit to equity ratio atau DER, ada juga DAR ya. Yang pertama equity, ya selanjutnya adalah kalau DAR itu adalah aset ya. Jadi perbandingan atau ukuran rasio dari modal dengan hutang ya atau ada lagi juga DAR atau aset terhadap hutang. Ini membandingkan gitu kan. Mungkin kita dapat menganalogikan seperti ini. Jika perusahaan tersebut memiliki hutang yang sangat banyak gitu kan, entah digunakan untuk hutang untuk apa gitu kan. Tetapi modalnya berada di bawah hutang gitu kan. Atau asetnya berada di bawah hutang atau lebih kecil dari hutang. Ya kemungkinan risikonya ini sangat tinggi ya Bapak Ibu traders. Jadi kita dapat menyimpulkan jika DER atau DAR di bawah 1 itu masih aman gitu ya. Kenapa? Karena hutangnya itu di bawah nilai equity ataupun aset ya. Jadi kita dapat mengeceknya misalkan DAR atau DER dari perusahaan yang kita cek berada di bawah angka 1 ya, itu kemungkinan aman. Kenapa? Karena ya di bawah equity modal atau di bawah aset hutangnya ya, seperti itu Bapak Ibu traders untuk lebih mudahnya ya. Untuk penjelasannya menunjukkan seberapa besar tingkat hutang perusahaan terhadap modal ataupun aset ya. Di sini adalah earning per share. Ya, ini sangat penting ya, Bapak Ibu traders, ada earning per share. Merupakan bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan untuk tiap saham yang beredar. Kita dapat menganalisa seperti ini ya, Bapak Ibu traders. IPS ini sangat penting, yang dimana ini sebagai nilai atau bukti nyata dari kita berinvestasi di pasar modal. Ya, kenapa gitu kan? Ini adalah bukti saat kita membeli saham. Contoh, kita membeli saham dengan harga 100.000, ya. IPS ini menunjukkan dari 100.000 itu menghasilkan berapa rupiah atau berapa perak, ya. Ini adalah sebagai penjelasan dari IPS atau earning per share. Kita menginvestasikan, misalkan contoh, kita memiliki 100 slot gitu kan. Dari 100 slot dari harga 1 juta, itu satu lotnya tuh atau satu lembarnya tuh menghasilkan berapa? Ya, satu lembarnya misalkan harganya 3.000, dari 3.000 itu menghasilkan berapa ratus rupiah gitu kan. Itu adalah bukti nyata ya tentang adanya pertumbuhan atau sistem kerjasama ya kita berinvestasi di pasar modal.
dengan adanya EPS atau earning per share. Dalam satu lembar ini menghasilkan berapa. Untuk selanjutnya dari keuntungan EPS itu adalah kebijakan perusahaan. Apakah 50%-nya akan dibagikan kepada pemilik modal dan 50%-nya digunakan untuk arus kas, itu adalah kebijakan perusahaan. Ada juga contohnya kemarin gudang garam ya, itu kurang lebih sampai 60% lebih yang membagikan dividennya, dan sangat besar juga ya untuk pembagian dividen gudang garam. Jadi kita dapat mengeceknya, oh ini IPS-nya cukup besar. Misalkan IPS-nya ini setiap lembarnya dari harga 1.000, ini menguntungkan 500 gitu ya, contoh aja ya. Karena sulit mungkin ya cari perusahaan yang seperti itu. Harganya 1.000, IPS-nya 500 ya. Contoh aja, ya kemungkinan itu selama 2 tahun juga kita balik modal, gitu kan. Setiap tahun aja, misalkan tahun pertama kita dapat untung 500 gitu kan ya, tahun selanjutnya 500 ya, udah balik modal gitu ya, karena itu sistemnya kerjasama saham ya, karena ada nilai atau aset yang kita miliki ya. Itu sangat penting kita mengetahui dengan adanya EPS. Selanjutnya, price earning ratio atau PER. PER ini menunjukkan perbandingan harga saham sekarang dengan laba bersih perusahaan per lembar sahamnya ya. Ini juga penting saja. PBV adalah price to book value. Ini adalah harga wajar atau menunjukkan perbandingan harga saham sekarang dengan harga saham nilai bukunya atau nilai aslinya ya, atau biasa disebut dengan harga pasar dengan harga aslinya ya, atau harga aslinya. Nanti ini adalah lanjutan ya untuk PBV ini, karena cukup lumayan juga untuk menghitung PBV, meski ada juga ya, ada indikatornya PBV-nya berapa dan lain-lain, tapi ada strategi lain kita mengetahui dengan cara kita sendiri atau dengan gaya kita sendiri atau dengan seni kita sendiri untuk mencari nilai asli dari saham tersebut ya. Nanti kita akan bahas, dan sedikit bocoran juga nih untuk Bapak Ibu traders untuk cabang Bandung. Untuk nasabah cabang Bandung, SID Bandung, kita akan mengadakan suatu program ya, program yang cukup menarik juga nih Bapak Ibu traders, yang dimana adalah temanya ya, mungkin ini sedikit bocoran, yaitu to be expert, yang dimana kita akan mengajak ya teman-teman atau Bapak Ibu traders untuk belajar atau ingin menjadi expert yang benar-benar ya. Jadi bukan hanya sekedar grup saja, tetapi memahami seluruhnya, yang dimana materinya akan disusun ya, yang dimana seperti pengetahuan basic pasar ya, mekanisme pasar, analisa fundamental, analisa teknikal, manajemen. Selanjutnya ada metodologi, selanjutnya ada live trading, ada syariah saham dan lain-lain. Kurang lebih ada 8 materi yang akan kita bahas. Ini sebagai bocoran, dan nanti juga terakhir Bapak Ibu traders, saya akan meminta tanggapan ya tentang program ini yang kemungkinan akan direncanakan untuk bulan depan nih. Jadi untuk kedepannya kemungkinan tidak akan ada edukasi seperti ini atau sharing seperti ini, tetapi nanti akan lebih ada kelasnya gitu kan, yang dimana kita perlu juga komitmen dan kesungguhan dari Bapak Ibu traders ya, seperti itu ya. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Mungkin ini ada sedikit gambaran ya atau realita tentang pengecekannya ya. Yang pertama di sini di pinggir atau di sebelah kanan di sini menjelaskan tentang indeks ya, atau indeks harga setiap negara ya, karena mau tidak mau kita harus menyadari bahwa asing atau aset asing gitu ya, atau investor asing ini sangat berpengaruh besar gitu kan, yang dimana kita ketahui gitu kan bahwa saham-saham besar atau blue chip itu kebanyakan dimiliki oleh asing gitu kan, surat negara atau obligasi atau sukuk itu kebanyakan asing gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengetahui kondisi indeks atau kondisi ekonomi yang ada di belahan negara-negara lain. Contohnya di sini sangat penting juga kita mengetahui ada negara-negara yang sangat berpengaruh ya, contohnya ada Nikkei dari Jepang, HSI dari Hong Kong, selanjutnya Shanghai dari Cina, ya, F45, ini selanjutnya STI ada Singapura, dan ada juga ini DJI, ya, dan GSPC ini sebagai indeks atau ukuran dari pasar market dari Amerika. Ya, ini sebagai ukuran ya, karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa investor asing itu berpengaruh besar ya di pasar modal Indonesia.
Jadi mau tidak mau kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi atau indeks yang berada di Indonesia, di negaranya masing-masing, ya seperti itu. Dan untuk tiap bulannya juga ya dari BRI dan Reksa sini menyediakan juga nih menyediakan berita ya atau info fundamentalnya seperti pertumbuhan ekonomi global, perbaikan ekonomi berlanjut ya, yang dimana di bawah juga sudah ada bukti ya atau langkah nyata yang dilakukan pemerintah tentang vaksinasi ya, yang dimana cukup banyak juga ya, yang dimana dari target di sini adalah 19% yang sudah terrealisasikan sebanyak 9,3%, yang dimana ini juga datanya diberikan 11 Agustus ya, kemungkinan untuk September ini akan segera muncul atau kembali, dan nanti saya akan sharekan kembali juga kepada Bapak Ibu traders ya. Ini sebagai contoh saja untuk berita atau info ya, yang dimana juga ini adalah bukti nyata yang dimana kita menjelaskan tentang kondisi global, saja kondisi nasional ya, di sini ada proyeksi PDB dan perkembangan ya atau analisis untuk jangka kedepannya bagaimana ya, yang dimana PDB ini juga kita ketahui mengalami kenaikan atau peningkatan ya seperti itu. Dan di sini juga nih seperti saya tadi jelaskan juga, menjelaskan juga nih tentang prospek atau pertumbuhan industri ya Bapak Ibu traders. Di sini juga untuk BRI dan Reksa Sekuritas sudah membikinkannya. Jadi apa yang tadi saya sudah jelaskan di sini datanya sudah ada ya, yang dimana yang pertama tadi secara ekonomi global, selanjutnya ekonomi nasional, yaitu seperti proyeksi PDB, peningkatan suku bunga dan lain-lain, dan selanjutnya juga di sini ada sektor industri ya Bapak Ibu traders. Jadi ini kita tinggal merealisasikan saja apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya Bapak Ibu traders. Dan selanjutnya di sini secara analisis perusahaannya ya atau sektornya, yang dimana ini bekas ataupun dari Jumat kemarin ya, ini pekan kemarin lah, batch yang kedua saya mengambil sektor department store ya, lebih spesifik lagi ya, yaitu adalah distribusi atau sektor mall ya, seperti Ramayana, Ralph ya. Seperti itu sih Bapak Ibu traders. Mungkin jika ada yang bertanyakan atau memberikan tanggapan atau tambahan tentang materi awal ya, materi pertama tentang analisa fundamental nih, mungkin dapat dipersilakan nih Bapak Ibu traders. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau masukan nih untuk materi atau kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti juga Bapak Ibu traders dapat menghubungi saya. Ya, di sini ada nomornya, barangkali ada yang kesulitan melakukan pembukaan akun atau kesulitan apa, mungkin dapat menghubungi saya. Di sini ada nomornya ya Bapak Ibu traders. Seperti itu Bapak Ibu traders nih. Terima kasih nih atas perhatiannya nih. Barangkali nih ada pertanyaan atau tanggapan nih tentang materi atau diskusi kali ini, mungkin dipersilakan nih Bapak Ibu traders. Oh, ini ada sedikit pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Railena ya. Sorry Pak, terima kasih sharingnya. Mau tanya, dari mana bisa mendapatkan analisa keuangan perusahaan? Bisa tahu perusahaan tersebut sehat dan pantas di koleksi sahamnya, bagaimana caranya? Ya, kemungkinan, mungkin saya akan sedikit menjelaskan juga ya untuk Mbak Railena ya, tentang yang pertama dari mana ya, pertanyaan dari mana dan bagaimana bisa tahu ya. Kurang lebih kalau untuk bisa tahunya ini kita akan bahas Jumat depan ya, Mbak Urialana ya. Nanti kita bahas ya, karena ada bagiannya. Nanti kita akan mengetahui ya perusahaan tersebut dengan cara mengelompokkan yang pertama tadi ya. Untuk dari mananya mungkin saya akan sedikit menjawab. Biasanya saya mengambil data ya Bapak Ibu traders, maaf, dari sumbernya atau dari IDX-nya ya Bapak Ibu traders. Sebentar. Seperti ini. Yang pertama biasanya saya akan mengambil masuk dulu ke websitenya ya, idx.co.id ya. Selanjutnya saya akan melakukan di laporan. Ya, di sini ya Bapak Ibu traders. Di sini juga ada laporan sih yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia ya.
yang dimana cukup mudah juga kita pahami, tetapi di sini ada keterlambatan ya, atau tidak secara langsung ya untuk laporannya. Tetapi di sini juga kita dapat memanfaatkan gitu ya info-info tentang indeks secara globalnya ya, seperti itu. Dan untuk laporan keuangannya biasanya saya mengambil di bulan ini secara globalnya. Sebentar. Di sini ya, ringkasan performa. Di sini ya. Oke, kita coba cari perusahaan apa ya, Wika. Biasanya saya mendapatkannya di Bursa Efek Indonesia untuk namanya tuh datanya ya. Mungkin kalau untuk lebih detailnya biasanya saya mengambil laporan per kuartil gitu, atau per triwulan, maaf ya. Per triwulan yang terbaru kemarin adalah triwulan 2 ya, kurang lebih seperti itu ya. Triwulan 2, karena untuk triwulan 3 ini belum keluar ya Bapak Ibu traders ya. Kemungkinan Oktober ya untuk keluarnya ya. Contohnya tadi saham RAL saja ya. 3 klik, nanti di bawah di sini ada ya. Yang dimana dikeluarkan 2 Agustus 2021 ya, yang dimana itu adalah triwulan akhir dari triwulan 2 ya. Dan di sini juga tinggal diklik aja ini ya. Maaf, PDF-nya di sini. Nanti langsung terdownload ya. Itu adalah laporan keuangannya. Untuk perhitungan rasio apakah sudah tersedia atau kita menghitung sendiri ya. Biasanya juga di akhir sesi yang untuk perhitungannya, kemudian juga saya membuat Excel sih Bu. Excel nanti juga dibagikan kepada teman-teman traders ya, yang dimana itu sangat simpel juga sih. Kita tinggal memasukkan data dan nanti kita dapat mengetahui gitu kan tentang perkembangannya ya. Ini kurang lebih bayangan untuk materi kedepannya sih ya. Secara fundamental, secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, nanti tinggal masukin saja ya. Mungkin untuk simpelnya saya akan memberikan sedikit contoh ya. Jika ada ya, saya lupa menyimpannya. Ya, mungkin nanti untuk pekan depan ya, saya siapkan juga sebagai praktek juga ya untuk Ibu Relena. Nanti juga kita akan membahas, jadi saya juga meminta masukan, biasanya berdiskusi dengan Bapak Ibu traders, misalkan contohnya pekan depan kita akan membahas sektor apa gitu kan. Ingin membahas sektor konsumsi gitu kan, sektor pertambangan ataupun konstruksi gitu kan, lebih detail lagi. Kita memilih saham-saham tersebut dan kita menganalisa setiap laporannya ya. Kita masukkan datanya, asetnya berapa, terus hutangnya berapa dan lain-lain gitu kan. Seperti itu sih Bapak Ibu traders. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Ya, nanti tunggu ya untuk pekan depan ya. Nanti juga jangan lupa memberikan masukan nih Bapak Ibu traders. Kira-kira nih ke depannya mau bahas sektor apa nih? Bebas aja nih, atau ada permintaan khusus nih dari Bapak Ibu traders nih. Mau ngebahas apa nih? Konstruksi aja ya. Jangan. Consumer. Oh, oke, siap. Ya, terima kasih nih masukannya dari Ibu Reilana ya. Barangkali teman-teman lain juga ada masukan lagi nih dari bank atau consumer ya. Nanti saya bisa sih untuk berikannya. Nanti keputusannya ya kurang lebih sama aja ya. Cuman kita menyesuaikan aja sesuai banyaknya permintaan ya, karena sebelumnya juga sudah ada memberikan masukan ya untuk pembahasan
pekan depan ya atau hari Jumat nih, jangan telat ya. Karena lumayan juga nih waktunya untuk pekan depan ya. Kurang lebih nanti prakteknya seperti ini ya. Caranya seperti ya. Cukup mungkin ya, Bapak Ibu Traders, tidak lagi yang ditanyakan. Barangkali ada sedikit tambahan atau masukan. Aman mungkin ya. Jika aman, mungkin karena waktu sudah pukul 4:30 nih ya, mohon maaf ya. Dipersingkat saja mungkin ya, kita tutup. Persiapan aja ya mungkin pertanyaannya untuk Jumat depan nih ya. Mungkin kita akan ngebahas apa nih, konsumer ataupun yang lain ya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan menyiapkan datanya dan laporannya juga, sumbernya, dan nanti tolong diingatkan juga ya, takutnya saya lupa untuk membagi dan men-share-nya, tolong diingatkan juga nih, agar saya tidak lupa untuk men-share-nya, kemungkinan di-share-nya sebelum materi ya. Kemungkinan Jumat pagi saya sudah akan men-share-nya tentang materi dan Excel-nya gitu kan, dan laporan keuangannya kepada Bapak Ibu traders yang sudah terdaftar ya, atau yang ingin mendapatkannya bisa di kolom saja chat saya ya. Takutnya saya lupa ya tentang memberikan materi dan persiapan materinya ya. Itu penting juga ya, kenapa saya memberikannya dari awal sebelum materi ya, agar ada sedikit bayangan juga gitu ya tentang data ya, tentang pemasukan datanya ke Excel takutnya ada kesalahan dan lain-lain ya, seperti itu ya. Mungkin kita cukupkan saja ya Bapak Ibu traders ya, mungkin karena sudah 4:30 ya, mohon maaf nih jika ada kesalahan dan ada yang terlewat materinya ya, nanti juga dapat dipelajari lagi dan diperdalam lagi ya, karena mungkin saya akan memberikan sedikit penutupan untuk mengelola keuangan juga. Ini adalah salah satu ukuran kedewasaan ya, ukuran kedewasaan yang dimana kita dapat mengetahui kebijakan ya, di mana kita dapat mengalokasikan dana ya kepada saham tertentu yang dikatakan baik gitu kan, menjaga emosi kita ya, tidak menghakar gitu kan, atau tidak memberikan full power kepada satu saham saja, tapi di situ kita mempunyai kebijakan ya, dan memiliki ya kemahiran dan strategi untuk mengolah keuangan ya. Jadi semangat terus belajar, dan di pasar modal juga bukan hanya sekedar angka dan uang saja, tetapi banyak pelajaran juga yang kita dapat seperti sejarah gitu kan, sejarah akan terulang, sosialisasi dan lain-lain. Itu sangat penting juga kita pelajari karena sangat banyak ya ilmu di dalam pasar modal. Terus semangat belajar, terus sharing ya, sebagai bermanfaat, ajak teman-temannya dan lain-lainnya. Itu saja mungkin, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih nih atas kehadirannya dan luang waktunya bagi Bapak Ibu traders. Semoga ilmunya bermanfaat. Sehat selalu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu traders. Terima kasih Bu Siska. Semuanya terima kasih. Izin ya untuk stop share dan izin untuk meng-add meetingnya ya.